Kakak Feng Lian, ayo pergi. Untuk Lion Sengtian, Qin Yichen hanya meliriknya sedikit, sama sekali tidak ada ekspresi yang berfluktuasi di wajahnya. Meskipun yang terakhir dikenal sebagai orang yang paling menjanjikan dari keluarga Kekaisaran Star Lion, dan kekuatannya saat ini juga dekat dengan beberapa generasi yang lebih tua di keluarga Kekaisaran, di mata Qin Yichen, dia tidak berbeda. Bahkan Qin Yichen sama sekali tidak menganggapnya lawan yang nyata. Tujuan si Sengtian hanyalah angan-angannya tentang Qin Yichen sebagai ancaman untuk itu saja. Untuk mendiskreditkan Qin Yichen, si Sengtian tidak ragu untuk membuat rumor dan fitnah, menghasut pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang marah untuk menembaknya. Untungnya, dengan munculnya penatua keempat, Qin Yichen tidak hanya tidak dikecualikan, tetapi juga membuat Lion Sengtian jelek. Wajahnya terungkap. Pada saat ini, Feng Lian tidak lagi melihat Lion Sengtian, tetapi berjalan berdampingan dengan Qin Yichen di luar manor. Cao Cao Chen, menurutmu apakah ini indah sekarang? Ketika Anda keluar dari klan Phoenix, Anda akan tahu konsekuensi menyinggung keluarga Kekaisaran Star Lion saya. Melihat latar belakang dari dua orang yang pergi, kulit Lion Sengtian sangat suram. Ada kilatan warna yang tajam di matanya, dan dia bahkan lebih marah dan meraung. Di bawah kepemimpinan Feng Lian, keduanya melewati hukum formasi transmisi dan sampai di gunung yang dalam. Segera setelah saya melangkah keluar dari arai transmisi, Qin Yichen dengan jelas menyadari bahwa meskipun suhu di sini sangat tinggi, ada rasa lembab di udara. Itu karena surga dan bumi asal sejati kaya sampai tingkat tertentu. Apa yang akan terjadi? Qin Yichen tidak bisa tidak mengagumi surga dan bumi sejati yang kaya ini. Segera, ekspresinya bergerak, tatapannya melihat ke depan, dan hanya beberapa tanda distorsi yang muncul di ruang sana, seperti jika ada penghalang tak terlihat, umumnya diisolasi dari luar. Meskipun penghalangnya tidak terlihat, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada formula di depan yang membuatnya takut. Jika tebakannya benar, itu seharusnya Clan Protecting Grid, inti dari Phoenix Clan. Himpunan Clan Protecting Grid arai dari monster besar seperti Phoenix Clan. Kekuatannya yang luar biasa mungkin cukup untuk menggambarkan penghancuran bumi yang memadamkan bumi. Kakak Cao Chen, tolong sebentar, izinkan saya memulai formasi. Feng Lian menertawakan Qin Yichen, lalu memegangnya di telapak tangannya. Sinar cahaya merah mengembun di telapak tangannya. Tetapi untuk sesaat itu berubah menjadi totem klan Phoenix yang hidup. Totem ini seperti versi pengurangan dari True Phoenix. Di antara sayapnya, paksaan nyata merasuki. Hai, kemudian, dengan lambaian tangan Feng Lian, totem itu berubah menjadi cahaya merah dan terbang keluar, jatuh langsung ke penghalang tak terlihat di depannya. Tiba-tiba, ruang itu perlahan dipelintir. Gerbang cahaya seukuran satu zang muncul. Dengan munculnya gerbang cahaya ini, True Origin yang kaya dan hampir substantif muncul seperti letusan gunung berapi. Dan di antara True Origins ini, bahkan ada yang melolong seperti gelombang. Adegan ini membuat hati Qin Yichen sedikit terkejut. Ini adalah seberapa kuat True Origin. Kakak Cao Chen, selama kamu memegang Ordo Pavilion Api, kamu bisa masuk ke 9 Pavilion Api Langit. Feng Lian terkekeh pada Qin Yichen, lalu mengangkat kakinya dan melangkah menuju gerbang cahaya. Setelah sedikit ragu, Qin Yichen mengeluarkan token dari ring, dan sosoknya mengikuti dari dekat. Saat dia melangkah ke gerbang cahaya, Qin Yichen merasa bahwa gelombang yang kuat dan gemetar melirik tubuhnya. Tetapi gelombang itu dengan tenang menyentuh perintah pavilion api di tangannya. Tersembunyi selamanya. Meski begitu, Qin Yichen masih sedikit khawatir. Jika tidak ada lemari api seperti itu, fluktuasi akan cukup untuk membuatnya frustrasi. Hai, ketika dia melewati gerbang cahaya, Qin Yichen merasa melihat kilatan cahaya. Dan kemudian pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Tetapi sebelum Qin Yichen dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya, dia merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi berat. Banyak, tubuhnya sebenarnya ditekan beberapa kaki. Asal asli di sini, merasakan pemandangan ini, Qin Yichen dengan cepat mendarat di tanah. Lalu di dalam tubuh, kekuatan sihir dipindahkan, kekuatan yang menakutkan dihilangkan, dan kejutan-kejutan muncul di wajahnya. Asal sejati di 9 Pavilion Tianhuo ini sebenarnya cukup kaya untuk memengaruhi tindakannya. Dengan emosi di benaknya, Qin Yichen mengangkat kepala, mengalihkan pandangan dengan rasa ingin tahu, dan memalingkan muka. Yang paling mencolok adalah dua pilar batu besar yang berdiri di arah utara-selatan. Kedua pilar batu ini setidaknya sebesar zang yang diburu, berdiri seperti pilar penopang langit ini, berdiri di antara langit dan bumi ini. Pada kedua pilar ini, garis-garis mengalir, sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan. Terus berdifusi keluar darinya. Ini adalah pilar kaisar, tapi benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Selama mereka ada di sana, 9 Pavilion Tianhuo akan berdiri. Melihat Qin Yichen dengan wajah ngeri, Feng Lian membangkitkan senyum bangga di sudut mulutnya, dan segera memperkenalkannya. Leluhur. Setelah mendengar dua kata ini, mata Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Menurut rumor, ada periode dua benua etnis di mana 10.000 kaisar memerintah,
Dan ras 4 dewa besar saat ini kemungkinan besar adalah 4 kaisar. Keturunan. Jika tidak buruk, leluhur di Feng Liankou adalah kaisar. Itu memang salah satu kaisar yang mendominasi 10.000 benua. Hal yang tertinggal telah berlalu begitu lama, dan masih ada jejak kaisar Wei di antaranya. Qin Yichen menjilat mulutnya dan berbisik luar biasa. Dia merasa bahwa alasan mengapa ruang ini begitu aneh seharusnya tidak dapat dipisahkan dari dua pilar kekaisaran. Melihat ke kolom kekaisaran yang besar, Qin Yichen menemukan bahwa pemandangan di atas ruang ini benar-benar berbeda dari langit benua 10.000 keluarga. Di area langit yang luas ini, energi merah tua meresap, dan energi itu mengaum seperti kobaran api. Samar-samar, Anda bahkan dapat melihat beberapa siluet besar bergerak melewatinya. Dengan pandangan sekilas, Qin Yichen segera menemukan bahwa di langit seperti lautan api, tampaknya ada beberapa rune yang dipadatkan, dan samar-samar diubah menjadi topeng raksasa yang tak tertandingi, yang menyelimutinya. Arai Agung pelindung klan Phoenix juga berasal dari kolom kekaisaran ini. Melihat ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Perutnya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa formasi ini tampaknya sangat mirip dengan ras manusia. Tetapi dibandingkan dengan formasi besar ini, ras manusia bangga akan hal itu. Klan Protecting Grid Arai jelas merupakan versi yang lebih kecil. Tampaknya klan Protecting Grid Arai dari keluargaku telah berevolusi dari formasi ini, kan? Melihat ini, Qin Yichen menghela nafas tanpa sadar.